Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri. Bab 268 sampai 269. Setengah jam kemudian, mobil melaju langsung ke tempat parkir bawah tanah rumah Qianlong. Gustav dan Margaret turun dari mobil. Ketika melihat segala sesuatu yang tidak dikenalnya di sekitarnya, Margaret merasa sedikit cemas. Dia samar-samar ingat kalau pengemudi tadi memanggil Gustav dengan sebutan Master Aula. Master Aula? Apa artinya itu? Dia tidak mengerti, tetapi dia merasa ada rasa hormat yang tinggi di dalam kata-kata Master Aula itu. Rasa hormat yang tak tertandingi. Dia merasa pasti ada rahasia lain yang tersembunyi di dalam diri Gustav. Setelah keluar dari mobil, Margaret melihat sekeliling dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bertanya, "Gustav, tempat macam apa ini?" Dia merasa sangat penasaran. Gustav tersenyum dan meraih tangan Margaret. Dia tahu kalau para wanita pasti akan merasa tidak aman ketika mereka datang ke tempat asing. Gustav berkata, "Ini adalah rumah Qianlong. Tempat ini adalah milikku." Mata Margaret membelalak. "Milikmu?" Ketika tadi dia berada di luar, dia sudah melihat kemegahan mansion ini. Ini 100 kali lebih megah daripada gedung Tianzeng di kota Agoru. Ini adalah bangunan yang besar dan mewah. Perkiraan biaya bangunan saja pasti sangat tinggi. Tetapi barusan Gustav benar-benar mengatakan kalau tempat ini adalah miliknya. Dia tahu kalau Gustav sangat kuat. Tetapi pria ini baru berada di provinsi Jiangnan selama beberapa hari. Bagaimana dia bisa memiliki rumah besar seperti ini? Tepat ketika Margaret masih merasa bingung, Gustav sudah membawanya ke lift. Setelah pemindaian wajah dan pupil mata, pintu lift pun terbuka. Margaret melihat lift berteknologi tinggi di depannya dan otaknya terasa agak kosong. Lift di gedung ini sangat canggih. Tentu saja Margaret tidak bodoh. Dia sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres. Dia tahu kalau tempat tujuan lift ini bisa jadi merupakan rahasia lain yang ada di dalam diri Gustav. 20 detik kemudian, lift pun berhenti. Pintu lift perlahan terbuka. Gustav meraih tangan Margaret dan menuntunnya berjalan keluar sambil berkata, "Ikutlah denganku." Meskipun istana kegelapan adalah rahasia bagi Gustav, namun Margaret sudah menjadi wanitanya. Tidak mungkin Margaret akan mengkhianatinya. Jadi, Gustav pun tidak akan menyembunyikannya dari Margaret. Terlebih lagi dalam 2 hari terakhir nanti, Margaret akan membutuhkan perlindungan dari kelompok orang ini. Membawanya ke sini tidak diragukan lagi adalah keputusan yang tepat. Rumah Qianlong ini dengan hutannya yang dipenuhi dengan orang-orang kuat tidak akan bisa ditembus. Keluarga-keluarga di dunia seni bela diri tidak memenuhi syarat untuk menyentuhnya. Margaret melangkah masuk dan dalam pandangannya, dia melihat ada 100 orang yang berdiri dengan rapih dan tegap seperti tentara. Aura yang ada pada orang-orang ini sangat menakutkan. Meskipun Margaret tidak berlatih seni bela diri kuno, tetapi dia bisa merasakan kalau orang-orang ini sangat berbahaya. 100 orang yang terdiam. Tatapan mata mereka sangat tajam, seperti pedang, dan suasananya sangat menakutkan. Margaret menelan ludahnya dengan sedikit gugup, dan saat dia ingin berbicara, seorang pria paruh baya bergegas dan langsung mengangkat tangan kanannya yang berotot. Margaret terkejut. Ada apa ini? Tangan pria itu tiba-tiba berhenti di udara, dan penghentian yang tiba-tiba itu bahkan menyebabkan semburan udara meledak di sekitarnya. Detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan Margaret terjadi. Pria itu tiba-tiba berlutut dengan satu kaki
lalu menekan tangan kanannya di lutut dan menundukkan kepalanya sambil berkata, "Ye Lingtian, memberi hormat kepada Master Aula." Kemudian 100 master di belakang pria paruh baya itu tiba-tiba berlutut dengan satu lutut dan melakukan gerakan yang sama seperti yang dilakukan oleh Ye Lingtian. "Kami memberi hormat kepada Master Aula." Pada saat ini, hampir semua orang meneriakkan kata-kata, "Kami memberi hormat kepada Master Aula." Kekuatan suara itu sangat memekakkan telinga. Teriakan ini membawa kejutan yang kuat bagi Margaret. Margaret belum pernah melihat pemandangan aneh seperti ini sejak dia masih kecil. Orang macam apa yang pantas untuk mendapatkan rasa hormat yang besar dari sekelompok orang yang menakutkan ini? Bahkan, cara memberi hormat ini seperti para menteri kuno yang memberi hormat kepada kaisar. Adegan ini sangat mempengaruhi pandangan Margaret. Tanpa sadar Margaret mengarahkan pandangannya ke arah Gustav. Pada saat ini, Gustav memancarkan temperamen yang kuat. Dia seperti seorang kaisar yang berada jauh di atas dan menghadap ke negara. Tubuh Margaret bergetar dan keterkejutan di hatinya tidak bisa hilang untuk waktu yang lama. Dia bergumam di dalam hatinya, "Gustav, apakah ini adalah dirimu yang sebenarnya?" Ye Lingtian tahu hubungan antara Gustav dan Margaret, jadi dia pun berkata, "Bawahan, Ye Lingtian juga memberi hormat kepada Nona Sun." 100 orang di belakangnya juga ikut berteriak dengan suara yang sangat keras, "Kami memberi hormat kepada Nona Sun." Margaret kembali menelan ludahnya. Dia tidak bisa membayangkan kalau sekelompok orang ini juga memberi hormat kepadanya. Tubuhnya bergetar dan perasaan yang tak terlukiskan tiba-tiba melanda. Untuk sesaat, dia benar-benar merasa kalau dia tidak layak untuk Gustav yang ada di depannya ini. Dia mengulurkan tangannya dan memegang Gustav dengan erat. Gustav memberikan perintah kepada Ye Lingtian dan pasukannya, "Bangunlah." "Baik, Master Aula." Ratusan orang bangkit dan momentum ini juga membuat hati berdebar-debar. Gustav memandang Ye Lingtian dan memerintahkan, "Dalam 2 hari terakhir, semua master kuil kegelapan harus menjaga wanita ini. Kalau sesuatu terjadi padanya, kau, Ye Lingtian, yang akan bertanggung jawab." Ye Lingtian mengangguk, "Jangan khawatir, Master Aula. Tidak akan ada master hebat manapun di provinsi Jiangnan yang bisa memasuki rumah Qianlong, walaupun hanya setengah langkah. Terlebih lagi, bahkan kalaupun sekelompok orang itu menggeledah seluruh provinsi Jiangnan, mereka tidak akan memikirkan tempat ini." Pada saat yang sama, seluruh provinsi Jiangnan benar-benar seperti dilanda oleh gempa bumi besar. Hampir semua keluarga tahu bahwa The Hunter yang membuat banyak orang merasa khawatir adalah Gustav. Tang Ao dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan bahkan mengeluarkan perintah untuk memburu The Hunter dan membunuhnya. Begitu Gustav ditemukan, dia akan dibunuh. Siapapun yang melanggarnya adalah musuh Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, musuh Tang Ao. Situasinya bergejolak dan banyak keluarga yang menderita karena situasi ini. Salah satunya adalah keluarga Xia di Provinsi Jiangnan. Pada saat ini, pintu villa keluarga Xia didobrak terbuka. 6 atau 7 pria kuat dengan aura yang menakutkan langsung masuk dan mereka menggeledah rumah keluarga Xia tanpa pandang bulu. Karena Stella dan ibunya sama-sama sedang pergi ke tempat lain, maka hanya Xia Hongye dan para pelayan yang tersisa di rumah. Awalnya, para master dari keluarga Xia ingin menghentikan para pria kuat ini, tetapi mereka langsung dicegah oleh Xia Hongye. Dia tahu betul kalau orang-orangnya sama sekali bukan tandingan sekelompok pria kuat ini, dan begitu sekelompok pria kuat ini bergerak, orang-orangnya pasti akan berada dalam posisi berbahaya. Setelah melakukan beberapa pencarian, sekelompok pria itu tidak mendapatkan hasil.
seorang lelaki tua dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan menghampiri Xia Hongye dengan diikuti oleh beberapa pria kuat. Mata lelaki tua itu sangat acuh tak acuh dan dia berkata, "Kau pasti tahu siapa The Hunter itu." Mata Xia Hongye bersinar dengan sedikit kengerian, meskipun dia sudah menebak kalau The Hunter yang menakutkan itu adalah Gustav. Tetapi ketika dia benar-benar mendapat jawaban yang pasti, seluruh tubuhnya masih tertutup oleh rasa ketakutan. Dia bahkan samar-samar ingat kalau dia pernah mengatakan bahwa Gustav itu tidak ada apa-apanya dan tidak penting. Dia bahkan menasihati Gustav berkali-kali untuk tidak menyinggung keluarga Qin. Tetapi siapa sangka kalau diam-diam Gustav ternyata menghancurkan keluarga Wu yang dulu tak terkalahkan. Itu adalah sebuah permusuhan sebuah keluarga. Meskipun keluarga Wu sedang mengalami kemunduran, tetapi tetap saja mereka tidak bisa dibandingkan dengan keluarga Qin. Di seluruh provinsi Jiangnan, siapa yang berani menyentuh keluarga Wu? Siapa yang berani membunuh putra Tang Ao? Hanya Gustav yang berani melakukannya. Lelaki tua itu kembali bertanya dengan dingin, "Aku bertanya kepadamu, apakah kau tuli?" Xia Hongye langsung tersadar dari lamunannya dan buru-buru berkata, "Tuanku, aku tahu." Mata lelaki tua itu berkedip karena terkejut dan kemudian dia bertanya lagi, "Lalu, apakah kau tahu kemana perginya anak itu sekarang?" Kalau Gustav ditangkap olehnya, dia bisa pergi ke Tang Ao untuk menerima hadiah. Namun, Xia Hongye berkata, "Untuk hal itu, aku benar-benar tidak tahu. Aku selalu meremehkan anak itu dan hubunganku dengannya tidak begitu baik. Jadi bagaimana aku bisa tahu tentang keberadaannya saat ini? Kalau aku tahu, aku pasti akan mengambil inisiatif untuk mengatakannya." Wajah lelaki tua itu berubah menjadi marah kembali dan dia berkata, "Aku pernah mendengar kalau anak itu memiliki hubungan yang baik dengan putrimu. Di mana putrimu? Suruh dia keluar untuk menemuiku." Xia Hongye buru-buru menjelaskan, "Putriku dan ibunya pergi ke rumah neneknya beberapa hari yang lalu dan belum kembali. Kalaupun Tuan ingin mereka datang ke sini, itu akan memakan waktu." Wajah lelaki tua itu sedikit tidak senang. "Aku tidak peduli dengan hal ini. Yang jelas aku harus melihat putrimu hari ini juga. Kalau tidak, kau tidak akan bisa menanggung konsekuensinya." Xia Hongye memikirkannya dan kemudian berkata, "Tuanku, meskipun putriku adalah anggota keluarga Xia, tetapi dia juga tunangan Qin Zheng Yang dari keluarga Qin yang merupakan keluarga seni bela diri. Bagaimana mungkin dia memiliki hubungan dengan Gustav?" Ketika lelaki tua itu mendengar kata-kata keluarga Qin dan Qin Zheng Yang, matanya menyipit dan kemudian dia menyingsingkan lengan bajunya dan berkata, "Ternyata kalian adalah orang milik keluarga Qin. Kalau begitu aku tidak akan repot-repot memaksamu. Tetapi kalau kau memiliki berita tentang Gustav, kau harus segera memberitahu Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan." Lelaki tua itu tidak mampu menyinggung keluarga Qin. Xia Hongye buru-buru membungkukkan badannya. "Pasti, itu pasti." Kemudian dia mengantar sekelompok orang kuat ini keluar. Bab 270 sampai 271. Pada saat yang sama di kompleks rumah keluarga Zhu, hari ini Zhu Ya mengenakan gaun panjang off the shoulder berwarna putih bersih. Keliman roknya melengkung dari rendah ke tinggi, memperlihatkan kaki putih dan ramping Zhu Ya yang seperti batu giok, dan sudut roknya dihiasi berlian seperti embun pagi yang indah yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini ada jejak ketakutan dan kengerian yang mendalam di matanya yang cantik.
Dia memiliki sebuah foto di ponselnya, dan pemuda di foto itu adalah Gustav. Pada saat ini, Zuya bergumam dengan tidak percaya. Gustav adalah The Hunter. Ternyata dia yang menghancurkan keluarga Wu, dan bahkan berani memenggal kepala putra kesayangan Tang Ao. Apakah orang itu sudah gila? Adegan ketika Gustav menangkap peluru penembak jitu dan juga ketika Gustav mengucapkan kata-kata tidak berharga terus saja muncul di benaknya. Awalnya, dia berpikir kalau Gustav hanya bersikap sombong. Tetapi sekarang sepertinya Gustav ini benar-benar gila dan tidak terbatas. Sepertinya bahkan dunia seni bela diri Provinsi Jiangnan pun tidak ada apa-apanya di matanya. Zuya bergumam lagi, Gustav, apa yang membuatmu menjadi begitu arogan? Apa yang kau lakukan selama 5 tahun ketika kau menghilang? Pada saat ini, seorang pria paruh baya mendorong pintu hingga terbuka. Itu adalah Zhu Wentian, kepala keluarga Zhu saat ini di Provinsi Jiangnan. Biasanya junior yang menemui orang yang lebih tua, tetapi pada saat ini di ruangan ini, Zhu Wentian yang datang menemui Zuya. Hal yang lebih aneh kemudian terjadi. Zhu Wentian, kepala keluarga Zhu, benar-benar berlutut di depan Zuya. Kalau adegan ini dilihat oleh anak-anak dari keluarga Zhu, mereka pasti akan sangat terkejut. Zhu Wentian berkata dengan hormat, Nona, apakah kau mencariku? Zhu Wentian tahu betul bahwa identitas Zuya tidak sesederhana yang dikatakan dunia luar. Di mata orang luar, Zuya mungkin hanya anggota keluarga Zhu. Tetapi di matanya, Zuya adalah eksistensi tingkat tinggi. Zuya mengangguk dan berkata, aku sudah menemukan keberadaan pedang Xuan. Pedang itu ada di tangan Gustav. Wajah Zhu Wentian sedikit berubah dan dia berseru, pedang Xuan sudah keluar? Tiba-tiba dia memikirkan sesuatu dan bertanya, Gustav? Apakah maksudmu Gustav the Hunter yang hari ini sedang ramai dibicarakan di Provinsi Jiangnan? Zuya mengangguk dan berkata, benar sekali. Kalau keluarga Zhu di Provinsi Jiangnan menggunakan segala cara untuk melindungi orang itu, sebenarnya seberapa persen tingkat keberhasilannya? Mendengar ini, Zhu Wentian mengerutkan keningnya lalu berkata, 70%. Pedang Tang Ao pernah dibuat oleh keluarga Zhu. Tetapi kalau seperti itu, artinya keluarga Zhu kita akan bermusuhan dengan keluarga Tang. Nona, untuk sekarang, melindungi Gustav bukan langkah yang bijaksana. Zhu Wentian mencoba membujuk. Dia jelas tidak menyetujui metode ini. Zuya meletakkan tangannya di belakang punggungnya dan berkata dengan ringan, meskipun terlihat tidak bijaksana, tetapi demi pedang Xuan, itu sangatlah sepadan. Kau pasti tahu betul apa arti pedang Xuan bagi keluarga kita. Saat ini, semuanya tergantung pada Gustav. Apakah dia mau menerimanya atau tidak? Tapi menurutku, dia tidak akan berani menolaknya. Saat ini, dia menyinggung hampir sebagian besar pasukan di Provinsi Jiangnan. Kalau dia ingin bertahan kali ini, tidak ada cara lain selain mengandalkan keluarga Zhu. Insiden di Provinsi Jiangnan mungkin benar-benar akan merombak seluruh Provinsi Jiangnan. Namun insiden ini tidak hanya mempengaruhi Provinsi Jiangnan. Pada saat ini, di sebuah kompleks terpencil di ibu kota, Jiang Jianfeng memejamkan matanya dan seluruh ruangan melonjak dengan aura yang sangat kuat. Ki spiritual yang tak terhitung jumlahnya masuk ke dalam tubuh Jiang Jianfeng. Pori-porinya melebar dan tubuhnya memancarkan jejak cahaya keemasan. Tiba-tiba matanya terbuka dan dia menamparkan telapak tangannya di udara. Aura pembantaian memenuhi seluruh ruangan. Udara sepertinya terkoyak olehnya, dan sebuah batu besar yang berjarak 10 meter darinya langsung hancur, memecahkan batu besar di udara. Mungkin banyak orang yang akan bisa melakukannya. Tetapi, batu besar di ruangan itu bukanlah batu biasa, melainkan batu roh api. Itu tidak bisa dihancurkan.
Di seluruh dunia seni bela diri Tiongkok, hanya ada beberapa orang saja yang bisa menghancurkan batu itu. Dengan perlahan, Jiang Jianfeng mengembuskan udara keruh dari dalam dirinya. Dia sangat puas dengan pukulan tadi dan bergumam, "Kalau bukan karena persediaan harta karun alam yang tidak ada habisnya yang diberikan lelaki tua itu kepadaku, mungkin aku masih terjebak di alam itu sampai sekarang. Sudah waktunya untuk menyebutkan peringkat ke-9 dalam daftar Grandmaster Tiongkok." Tepat pada saat ini, terdengar sebuah ketukan di pintu. Sambil meletakkan tangannya di belakang punggungnya, Jiang Jianfeng berkata, "Masuklah." Pintu itu didorong terbuka oleh seorang pria kurus. Jiang Jianfeng melirik pria itu dengan acuh tak acuh dan berkata, "Ada apa? Bukankah aku menyuruhmu menjaga provinsi Jiangnan?" Pria kurus itu menyerahkan tablet di tangannya dan berkata, "Tuan Jiang, sesuatu yang besar telah terjadi di provinsi Jiangnan." Jiang Jianfeng mendengus dingin. "Apa hubungannya denganku? Kalau sesuatu terjadi di provinsi Jiangnan, itu bukan ibu kota." Pria kurus itu melanjutkan, "Bukankah Tuan Jiang menyuruhku untuk mengawasi benih jahat itu?" Jiang Jianfeng sedikit tertarik. Dia mengambil tablet itu dan meliriknya. Dia merasa ada yang salah dengan matanya. Pria kurus itu menjelaskan, dalam beberapa hari terakhir, situasi di provinsi Jiangnan cukup bergejolak, dan putra Tang Ao dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dipenggal oleh keberadaan yang disebut The Hunter. Bukan hanya itu, tetapi keluarga Wu di Provinsi Jiangnan juga dimusnahkan oleh The Hunter. Yang lebih aneh lagi adalah, ternyata The Hunter merupakan benih jahat itu. Hati Jiang Jianfeng memicu gelombang yang bergejolak. Apa? Dia memang sudah memprediksi kalau anak itu tidak akan hidup lama, tetapi dia tidak menyangka bahwa hanya dalam beberapa hari anak itu akan melakukan hal-hal besar seperti itu. Kuncinya adalah, apakah anak itu memiliki kekuatan sebesar itu? Dia bahkan menghancurkan keluarga seni bela diri di provinsi Jiangnan. Apakah memang tidak sulit bagi orang pertama di kota Agoru untuk duduk di posisi orang pertama di provinsi Jiangnan? Pria kurus itu berkata kembali, "Tuan Jiang, meskipun apa yang telah dilakukan anak itu mengejutkan provinsi Jiangnan, namun diperkirakan dia tidak akan hidup selama lebih dari 2 hari. Dia akan dibunuh oleh Tang Ao sendiri. Perayaan ulang tahun Tang Ao adalah lusa, dan dia mengundang banyak master top di provinsi Jiangnan. Dia juga sudah memberikan perintah kematian bahwa dia harus melihat kepala Gustav sebelum ulang tahunnya yang ke-60. Mata Jiang Jianfeng memiliki pandangan yang berbeda. Anak itu lahir dari Jiang Meirong, jadi dia memiliki sedikit darah keluarga Jiang. Seharusnya dia tidak mati begitu saja. Pria kurus itu tertegun sejenak dan berkata dengan ragu-ragu, "Apakah kau membutuhkanku untuk bergerak?" Jiang Jianfeng menggelengkan kepalanya. "Kau tidak perlu bergerak. Itu hanya seekor semut. Kau cukup membantuku memperhatikan urusan provinsi Jiangnan. Baiklah, sekarang kau boleh pergi." Pria kurus itu mengangguk. "Baik, Tuan." Jiang Jianfeng berpikir sejenak, dan kemudian sudut mulutnya menguraikan senyum aneh. Sepanjang hari, Tang Ao menggunakan hampir seluruh kekuatannya untuk mencari tempat yang memungkinkan untuk Gustav bersembunyi di seluruh provinsi Jiangnan. Tetapi, masih belum ada kabar dari Gustav. Gustav sepertinya tiba-tiba menguap dari dunia. Tadinya dia berpikir dengan mengetahui penampilan Gustav, dia akan bisa menemukannya dengan cara membandingkannya dengan kamera pemantauan. Tetapi entah kenapa tidak ada gambar. Tang Ao hampir gila. Dia menggebrak sebuah meja lain di Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan dan menjadi hancur berantakan. Dalam beberapa hari terakhir ini, asosiasi harus mengganti 2 meja dalam sehari, yang menunjukkan betapa marahnya Tang Ao. Tang Ao meraung marah.
Apakah kalian pikir Gustav ini bisa terbang? Kalian sudah mencari di seluruh provinsi Jiangnan dan tidak bisa menemukannya? Kurang ajar. Apakah kalian sedang bermain-main? Dia marah karena suatu alasan. Besok adalah ulang tahunnya yang ke-60. Gustav jelas berada di provinsi Jiangnan, tetapi mereka tidak bisa menemukannya. Bukankah ini sangat keterlaluan? Ini seperti sebuah tamparan telanjang di wajahnya. Pada saat ini, Wakil Presiden Asosiasi Seni Bela Diri berdiri dan berkata, "Presiden Tang, sebenarnya ada beberapa tempat yang belum kami cari, seperti beberapa keluarga seni bela diri top di provinsi Jiangnan, beberapa tempat biasa seperti rumah Qianlong dan kota Wanfu. Memang sangat tidak mungkin dia berada di sana, tetapi itu tidak berarti tidak mungkin." Mendengar ini, Tang Ao berpikir keras. Apa yang dikatakan Wakil Presiden barusan bukannya tidak masuk akal. Pasti ada alasan kenapa anak itu masih belum diketemukan. Tetapi sangat tidak praktis kalau mereka harus mencari di tempat-tempat seperti itu. Kalau dia sampai membuat marah orang-orang di sana, dia juga yang akan mendapat masalah. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu dan bertanya, orang tua anak itu sudah meninggal. Apakah tidak ada orang penting di sekitarnya? Ketika Cusuran mendengar ini, dia buru-buru berkata, "Ayah Baptis, aku tahu tentang hal itu." Mata Tang Ao bersinar senang. Dia mulai menyukai putri baptisnya ini. Meskipun Cusuran lahir di kota Agoru, tetapi dia memiliki otak yang baik. Dan juga dia sangat memahami Gustav. Tang Ao berkata, "Katakanlah." Cusuran mengangguk dan berkata dengan serius, "Gustav memiliki kepribadian yang sangat dingin. Dia memiliki sedikit teman. Jadi seharusnya hanya ada beberapa orang yang benar-benar dia sayangi. Margaret Sun menduduki peringkat pertama. Wanita itu memiliki banyak hubungan dengan Gustav, dan bahkan sangat mungkin mereka berpacaran. Tetapi sekarang Margaret tiba-tiba menghilang. Seharusnya dia dilindungi oleh Gustav. Selain Margaret, ada juga keluarga lain yang memiliki hubungan sangat baik dengan Gustav. Kalau kita bisa menculik keluarga ini, mereka mungkin bisa membuat Gustav keluar. Keluarga ini menjalankan restoran barbeque di Agoru. Mereka adalah suami istri, dan mereka tidak punya banyak uang. Tetapi ketika Gustav berada dalam masalah, mereka langsung membantunya. Mereka juga memiliki seorang putra yang belajar di Universitas Jiangbei. Kudengar kalau putra mereka pernah diganggu oleh generasi kedua yang kaya, dan Gustav langsung pergi untuk menolongnya. Bisa dilihat betapa pentingnya orang ini di hati Gustav. Selain itu, Gustav memiliki grup Tianzheng, dan Shen Haihua, seorang eksekutif grup Tianzheng. Dia bukan hanya bawahan Gustav, mereka memiliki hubungan yang sangat dekat. Keempat orang ini seharusnya menjadi orang-orang yang penting bagi Gustav. Kalau kita menangkap orang-orang ini, mereka pasti bisa memancing Gustav untuk keluar dari persembunyiannya. Bab 272-273. Tang Ao membuat keputusan dan berkata kepada Cusuran, "Cusuran, kau sudah familiar dengan kota Agoru. Aku memerintahkanmu untuk membawa keempat orang itu ke provinsi Jiangnan sebelum pesta ulang tahunku dimulai besok." Cusuran langsung mengangguk. "Baik, Ayah Baptis." Pada saat ini, sudut mulut Cusuran menguraikan senyuman. Dia sangat menyukai perasaan memegang kendali ini. Ini sangat menyenangkan. Kali ini, dia akan kembali ke kota Agoru dengan begitu banyak orang kuat yang mengikutinya. Bukankah keluarga Meng ingin berurusan dengan keluarga Chu? Kali ini, dia akan memanfaatkan situasi untuk memusnahkan keluarga Meng dari kota Agoru. Cusuran ingin memberitahu semua orang di kota Agoru siapa sebenarnya orang pertama di kota Agoru.
Kata-kata Tang Ao jelas, tidak berhenti sampai di situ. Dia melihat ke arah seorang lelaki tua dan bertanya, "Di mana pesta ulang tahun besok akan diadakan?" Lelaki tua itu berkata dengan hormat, "Presiden Tang, acaranya akan diadakan di Aula Kekaisaran Hotel Jiafu." Mata Tang Ao berkedip dengan sedikit kedinginan dan dia bertanya lagi, Aku ingat setelah kecelakaan di Villa Yunhu Agoru, bukankah sekelompok orang itu membangun Villa Yunhu di provinsi Jiangnan?" Lelaki tua itu berpikir sejenak, kemudian dia mengangguk dan berkata, "Itu benar. Tetapi karena masalah di kota Agoru, bisnis di sana menjadi tidak terlalu bagus." Sudut mulut Tang Ao menunjukkan senyuman dingin. "Kalau begitu, batalkan Hotel Jiafu. Pesta ulang tahunnya akan diadakan di Villa Yunhu di provinsi Jiangnan. 5 tahun yang lalu, anak itu kehilangan orang tuanya di Villa Yunhu. 5 tahun kemudian, aku ingin anak itu menyaksikan kematian orang-orang di sekitarnya di Villa Yunhu lagi." Satu-satunya suara di seluruh ruang konferensi hanyalah tawa menakutkan Tang Ao. Pagi selanjutnya, Gustav terbangun dari kultivasinya dan perlahan-lahan menghembuskan seteguk udara keruh. Dia melirik ponselnya, tetapi tidak ada yang ditampilkan. Untuk mencegah Gustav bisa dilacak oleh orang lain, Ye Ling Tian memblokir semua sinyal yang ada di sini. Tetapi entah kenapa, Gustav selalu merasa ada yang tidak beres di hatinya dan kelopak matanya berdetak sejak pagi. Gustav bergumam, "Mungkinkah ada yang tidak beres?" Dia langsung menemui Ye Ling Tian dan bertanya, "Kemana aku harus pergi kalau aku ingin menelpon?" Ye Ling Tian langsung menjawab, "Master Aula, silakan ikut denganku." Ye Ling Tian membawa Gustav ke ruangan khusus yang memiliki telepon di dalamnya. Anehnya, telepon itu terhubung ke beberapa komputer. Ye Ling Tian berkata, "Master Aula, menggunakan telepon ini adalah yang paling aman." Gustav mengangguk. "Baiklah." Gustav langsung memutar nomor telepon Ma Weiqi. Dia ingin bertanya tentang Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Namun terdengar suara bingung di ujung telepon. "Halo, siapa ini?" Gustav menjawab, "Aku, Gustav." Mendengar nama itu, raut wajah Ma Weiqi langsung berubah dan dia buru-buru datang ke tempat yang sunyi. Kemudian dia berkata dengan serius, "Tuan Ye, akhirnya kau bisa dihubungi. Sesuatu yang besar telah terjadi." Gustav mengerutkan keningnya dan bertanya, "Apa yang terjadi?" Ma Weiqi berkata, "Pertama, Tang Ao mengubah lokasi perayaan ulang tahunnya yang ke-60 ke Villa Yunhu di provinsi Jiangnan." Mendengar nama Villa Yunhu, mata Gustav memiliki jejak niat membunuh yang dingin. Dia bertanya, "Bukankah Villa Yunhu terletak di kota Agoru?" Ma Weiqi menjelaskan, "Tuan Ye, Villa Yunhu yang di kota Agoru sudah lama ditutup. Namun sekelompok orang itu sudah membuat Villa Yunhu di provinsi Jiangnan. Tang Ao mengatur lokasinya di sana hanya untuk memprovokasimu. Ada banyak master top yang telah disiapkan di sana. Kau tidak boleh datang ke sana." Gustav tidak berbicara. Aura kemarahan menggulung tubuhnya dan dia berkata, "Lalu, apa hal yang kedua?" Ma Weiqi menjawab, "Wanita bernama Cusuran itu membawa beberapa master dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan ke kota Agoru pagi-pagi sekali." Nada bicara Gustav menjadi dingin saat dia bertanya, "Apa hubungannya dia pergi ke Agoru denganku?" Cusuran pasti akan mati, tapi sekarang Gustav ingin berurusan dengan Tang Ao lebih dulu. Semut seperti Cusuran ini tidak layak untuk ditembak, dia hanya butuh diinjak. Ma Weiqi ragu-ragu selama beberapa detik, lalu kemudian dia berkata, "Mereka bilang mereka akan pergi ke Jiangcheng untuk menemui Shen Haihua dan juga keluarga Barbecue." Mendengar ini, Gustav menghantamkan tinjunya langsung ke arah dinding. Hampir seketika sebuah lubang besar tercetak di dinding. Bahkan Ye Ling Tian yang ada di sebelahnya pun tercengang dan berseru, "Master Aula!"
Namun sebelum dia selesai berbicara, Gustav sudah berbalik dan aura jahat yang sangat kuat terkondensasi di sekelilingnya. Gustav sudah memperhitungkan semua ini, tetapi dia sama sekali tidak memperhitungkan kalau Chu Suran akan melibatkan keluarga itu dan Shen Haihua. Chu Suran ini benar-benar mencari kematian. Gustav langsung memberikan perintah, "Ye Lingtian, segera atur jet pribadi untukku. Aku ingin tiba di Agoru secepat mungkin." Ye Lingtian mengangguk, "Baik, Master Aula." Saat ini di kota Agoru di grup Tianzeng, Gustav turun dari pesawat dan bergegas pergi. Ketika dia tiba di grup Tianzeng, dia menemukan kalau gerbang grup Tianzeng sudah dihancurkan. Rupanya itu dilakukan oleh seorang seniman bela diri. Tidak hanya itu, ada juga darah di seluruh pintu gerbang. Siluet hantu naga di bawah kaki Gustav mengembun dan langsung melonjak ke dalamnya. Dalam sekejap, ada hampir 20 penjaga keamanan grup Tianzeng yang tergeletak di tanah. Meskipun kekuatan para penjaga keamanan grup Tianzeng ini bagus, namun di mata para master dari Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan, mereka sama sekali tidak cukup untuk dilihat. Beberapa dari petugas keamanan itu dipelintir lengannya. Untungnya sebagian besar orang terbaring di tanah itu masih mengerang. Tidak ada korban jiwa untuk saat ini. Ketika orang-orang itu melihat Gustav, ada kejutan di wajah mereka dan mereka buru-buru berkata, "Tuan Ye." Gustav melangkah mendekat dan mendatangi salah satu dari mereka lalu bertanya, "Bagaimana dengan Tuan Shen?" Mata pria itu penuh dengan rasa malu dan dia berkata, "Tuan Shen dibawa pergi setengah jam yang lalu." Kemarahan di hati Gustav benar-benar meledak. Sudah secepat ini, tetapi dia masih juga terlambat. Dia bergegas keluar sambil melemparkan 20 butir pil yang dikeluarkannya dari sakunya dan berkata kepada mereka, "Minum pil itu dan sembuhkan diri kalian sendiri." Begitu dia selesai berbicara, dia melangkah dan menaiki sepeda motor lalu melaju dengan kencang. Di kota Agoru ini, dibandingkan dengan kendaraan jenis lainnya, tidak diragukan lagi ini adalah pilihan tercepat. Pada saat yang sama, Gustav memutar telepon Lei Suwei dan berkata, "Temukan koordinatku. Dari grup Tianzeng ke Jalan Silin nomor 14. Aku tidak ingin ada hambatan yang menghalangiku." Lei Suwei berkata, "Aku mengerti." Kemudian terdengar raungan mesin kendaraan yang sangat kencang. Ketika Gustav hampir tiba di lampu lalu lintas pertama, lampu merah langsung berubah menjadi lampu hijau. Seperti bayangan sepeda motor itu menjadi bayangan dan bergegas keluar. Saat ini di Jalan Silin nomor 14, ketika Gustav tiba di toko Paman Wang dan Bibi Zhang, dia lagi-lagi terlambat. Seluruh kaca, dapur, meja, dan kursi, semuanya sudah hancur. Seluruh ruangan di toko itu hancur. Tidak ada satupun tempat untuk menginjakkan kaki. Bahkan ada genangan darah yang sangat kental di lantai. Kemarahan di hati Gustav benar-benar meledak. Kurang ajar. Matanya merah dan amukan darah yang kental sepertinya membentuk bayangan naga darah di atas kepalanya. Raungan naga secara samar bergemar di udara. Saat ini sebuah panggilan berdering di ponsel Gustav. Yingqing yang menelpon. "Tuan Ye." Gustav berbicara, menjawab dengan tegas. "Bicaralah." Yingqing berkata, "Tim Jiwa Naga telah membantumu mengetahui lokasi Chu Suran. Mereka sekarang berada di keluarga Meng dari keluarga seni bela diri di Provinsi Jiangnan. Alamatnya sudah dikirim ke ponselmu. Kau hanya perlu mengaktifkan navigasinya. Selain itu, aku juga sudah membantumu merencanakan rutemu, sehingga kau hanya akan menemui lampu hijau di sepanjang jalan. Hanya ini bantuan yang bisa diberikan tim Jiwa Naga kepadamu." Mendengar hal ini, entah kenapa Gustav merasakan perasaan tersentuh di hatinya. Awalnya dia sangat meremehkan tim Jiwa Naga. Tetapi pada saat ini, panggilan Yingqing datang pada saat yang sangat tepat. Gustav bersumpah bahwa di masa depan, selama tim Jiwa Naga bertugas sesuai fungsinya, dia tidak akan ragu untuk membantu. Gustav mengangguk. "Terima kasih."
Setelah itu, dia langsung menutup telepon dan melihat alamatnya. Dia menyalakan sepeda motor dan bergegas pergi. Pada saat ini, di rumah keluarga Meng di provinsi Jiangnan, Chu Suran mengenakan gaun panjang berwarna merah menyala yang menyilaukan. Roknya dilapisi dengan pola berlubang, dan jumbai yang indah dan halus mengalir di pergelangan kakinya. Dia melipat tangannya di dadanya, dagunya sedikit terangkat, dan melihat beberapa orang di pintu rumah keluarga Meng. Dengan sangat sombong dia berkata, "Keluarga Meng, ku dengar kalian ingin memindahkan keluarga Chu, bukan? Kalian ingin menunjukkan kebaikan kalian pada si Gustav itu. Sayang sekali, kalian mungkin akan kecewa karena Gustav tidak akan bertahan lewat dari hari ini." Nada acuh tak acuh Chu Suran terdengar. Saat ini yang berdiri di belakangnya adalah Asosiasi Seni Bela Diri Provinsi Jiangnan. Apalagi yang perlu ditakutinya? Meng Yuanchang, kepala keluarga Meng, memiliki tatapan mata yang suram dan pandangannya tertuju pada 3 lelaki tua yang berdiri di samping Chu Suran. Sebagai seorang seniman bela diri, dia bisa dengan jelas merasakan bahwa ketiga lelaki tua itu memiliki kekuatan membunuh yang sangat kuat. Kekuatan mereka jauh lebih baik daripada dirinya sendiri. Kalau mereka bergerak, seluruh keluarga Meng pasti akan mati. Demi keluarga Meng, Meng Yuanchang maju selangkah dan berkata kepada Chu Suran, "Aku hanya berbicara pada saat itu. Tetapi sejauh ini, aku belum melakukan apapun pada keluarga Chu." Chu Suran tertawa mengejek. "Lalu, kalau kau belum menggerakkan tanganmu kepada keluarga Chu, apakah aku, Chu Suran, tidak boleh bergerak terhadap keluarga Meng? Di dunia seni bela diri, satu-satunya aturan yang ada hanyalah yang lemah akan dimakan yang kuat. Apakah kau sebagai kepala keluarga Meng tidak tahu aturan itu?" Detik berikutnya, suara tajam Chu Suran terdengar lagi. "Meng Yuanchang, sekarang juga berlutut di depanku dan bersujud." Raut wajah Meng Yuanchang sangat berubah. Dia mengulurkan jarinya dan menunjuk ke arah Chu Suran lalu berkata, "Gadis keluarga Chu, jangan bertindak terlalu jauh." Chu Suran melirik seorang lelaki tua di belakangnya dan berkata, "Jin Lao, aku tidak suka dia menunjuk ke arahku. Cepat patahkan tangannya." Jin Lao segera mengangguk. "Ya, Nona Chu." Detik berikutnya, sesosok bayangan berlalu dengan cepat. Cerita ini fakta atau fiksi? Silakan putuskan sendiri.